Kita masih membahas mengenai peristiwa mutilasi. Ada beberapa kasus tadi yang sempat dibahas. Salah satu yang memang menjadi dasar kita untuk pembahasan adalah apa yang terjadi di Bekasi. Nah, saya kembali ke Mas Reza. Maaf, Mas Reza, ada dugaan ada keterlibatan narkoba di sini. Seberapa besar sebenarnya ini kalau kita lihat dalam kasus-kasus sebelumnya berpengaruh, dan secara hukumnya bagaimana dampaknya juga ini, Mas Reza? Kalau sudah libat ada faktor narkoba di situ memang berat. Kita jadi patut untuk mempertanyakan sebetulnya ini keterangan-keterangan disampaikan oleh para tersangka ini valid atau tidak. Andaikan para pelaku juga menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Tapi sebetulnya bukan merupakan hal, tanda petik, bukan lagi hal yang luar biasa kalau kemudian dalam sekian banyak kasus kejahatan diketahui ternyata ada faktor narkoba juga. Paling tidak ada 3 faktor yang secara klasik dianggap selalu muncul dalam kasus-kasus kejahatan. Pertama, memang penyalahgunaan narkoba termasuk miras. Yang kedua adalah maaf kata kemiskinan. Walaupun kita juga harus berhati-hati untuk tidak serta-merta mengasosiasikan bahwa kaum miskin adalah ahli neraka. Kita kan tidak akan menyimpulkan ketiga lain. Dan yang ketiga adalah keluarga yang tidak harmonis. Dengan kata lain, keluarga tidak harmonis menciptakan sebuah kondisi yang tanda petik ideal bagi miskomunikasi, bagi kekeliruan dalam pengelolaan emosi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, paling tidak dalam satu kasus yang kita perbincangkan ini sudah ada satu hal yang relevan, yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Tinggal lagi dipastikan apakah penyalahgunaan narkoba itu dilakukan hanya oleh korban atau juga oleh para pelaku, dan sudah seberapa lama mereka menyalahgunakan narkoba tersebut sehingga boleh jadi mempengaruhi proses kerja otak mereka juga. Nah, terkait dengan peristiwa yang tadi dianggap menjadi motif tadi ya, sakit hati dan juga ada pencabulan terhadap istri dari pelaku di sini. Itu apakah harus didalami dulu oleh kepolisian sebelum meneruskan kasus ini? Apakah menjadi kasus berbeda atau bagaimana tuh, Mas Reza? Memang kembali ke teman-teman kepolisian, apakah ingin mengulangi kisah sukses dalam penanganan kasus Rian Jombang? Kita masih ingat waktu itu Rian Jombang akhirnya divonis bersalah dan hukuman mati. Kalau target dari pihak kepolisian adalah semacam itu, memang akan sangat baik seandainya narasi-narasi yang menguntungkan para pelaku itu bisa ditahan semaksimal mungkin. Kerja-kerja investigasi harus sepenuhnya diarahkan dengan bayangan atau dengan target bahwa akhirnya sekali lagi adalah para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Tapi kalau memang aparat penegak hukum barangkali dengan semangat atau dengan jiwa kemanusiaan yang sekarang lebih kental, mencoba memperlakukan para tersangka ini dengan lebih humanis, barangkali polisi juga akan coba menelisik seberapa jauh kemungkinan bahwa orang-orang yang hari ini diposisikan sebagai pelaku boleh jadi awalnya berada pada posisi sebagai korban. Jadi dengan kata lain, aksi kejahatan yang mereka lakukan tak lebih tak kurang adalah sebuah ekspresi bagaimana seorang korban mencoba untuk memulihkan martabatnya, untuk memperoleh kembali kerugiannya, dan sejenisnya. Oke, kalau dari sisi Pak Beni bagaimana? Sebelum saya ke Pak Prapto tadi, kalau dari sisi Pak Beni bagaimana Pak terkait hal itu? Ya, karena saya pernah di BNN bergelut menangani masalah narkoba. Iya. Jadi seseorang yang mengkonsumsi narkoba, dia akan mengalami yang namanya disorientasi ruang dan waktu, mispersepsi panca indera. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak itu tidak normal lagi. Rasa takut hilang, rasa malu hilang, dan sebagainya. Oleh sebab itu, waktu itu kami menghimbau teman-teman dari jajaran lalu lintas, tolong kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, itu sopirnya dites urin. Apa yang terjadi? Temuannya banyak sekali. Kasus-kasus lalu lintas yang sopirnya mengonsumsi narkoba. Kemudian beberapa kasus lain juga sama. Saat demo, setelah ditangkap, dites, ternyata mereka positif narkoba. Jadi kebrutalan mereka, kenekatan mereka melawan petugas, ternyata dipengaruhi oleh narkoba itu. Nah, dalam kaitan ini, memang lebih bagus ketika melakukan penangkapan sesegera mungkin dilakukan tes urin untuk nanti memprofil yang bersangkutan adakah kaitannya dengan konsumsi narkoba. Karena nanti keterangan awal kalau masih positif lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Jadi kalau saya Kecenderungannya begitu ya, kalau orang yang terutama rutin mengonsumsi narkoba, itu yang harus diantisipasi begitu Pak Beni ya, mengenai keterangan awalnya. Itu dari penanganan awal ketika dia memang positif, janganlah langsung percaya apa yang disampaikan. Tunggu sampai dengan negatif dulu, baru pelan-pelan dilakukan pemeriksaan lanjutan, sehingga nanti akan bisa ada komparasi. Awal dia bohong,
ketika sudah mulai netral, normal kembali, sudah mulai muncul pengakuan-pengakuan yang sebenarnya. Dan ini pula yang nantinya bisa mempengaruhi kenapa putusannya sampai dengan keputusan mutilasi. Bisa juga terinspirasi kasus lain, kemudian bisa juga emosinya tidak terkendali lagi sehingga dia putuskan modus atau eksekusi yang dilakukan dengan mutilasi. Mengenai klaim tadi bahwa sakit hati disebabkan oleh korban sudah melakukan pencabulan, penghinaan dan lain-lain, bagaimana polisi harus apakah harus mendapatkan bukti-bukti dan memeriksa mengenai kemungkinan peristiwa tersebut benar terjadi atau tidak, atau terpisah atau bagaimana Pak Beni? Ya tentunya ini satu rangkaian peristiwa, polisi juga perlu mendalami hal itu. Jangan sampai itu hanya untuk pembenaran, Hanya klaim gitu. padahal sesungguhnya tidak terjadi. Hanya masalahnya kasus-kasus percabulan pasti minim saksi. Ya. Karena dia melakukannya di tempat yang tidak ada orang lain. Ini juga perlu pembuktian yang khusus. Ya. Jadi seperti contoh DNA itu penting sekali. Karena DNA bisa membuktikan kasus yang 10 tahun yang lalu pun bisa dilakukan. Oke, saya ke Pak Prapto. Pak Prapto, ini berangkat dari apa yang baru saja dikatakan Pak Beni tadi bahwa kalau memang mau dibuktikan apa yang diklaim oleh pelaku ini kan juga sebenarnya penting juga untuk dibuktikan agar jangan hanya sekedar menjadi klaim juga. Tapi dalam kasus pencabulan sendiri ada kesulitan-kesulitannya. Seperti tadi Pak Beni bilang ya seringkali terjadi tanpa ada saksi dan harus dibuktikan dengan cara-cara yang lain. Sehingga mungkin saja ada pihak-pihak seperti pelaku ini yang mungkin bingung juga begitu Pak. Mau mendapatkan keadilan itu dari mana? Akhirnya mungkin mengambil main hakim sendiri seperti itu. Nah, apakah memang hal-hal seperti ini yang mendasari ketidakyakinan bisa mendapatkan keadilan dari tempat lain, akhirnya bertindak sendiri walaupun ujung-ujungnya justru melakukan pidana, yang seringkali mendorong juga beberapa pihak untuk melakukan hal-hal seperti ini. Bukan sampai, mungkin tidak sampai pembunuhan dan mutilasi, tapi akhirnya mengambil tindakan sendiri karena tidak tahu bisa mendapatkan keadilan dari mana gitu. Pak Prapto. Iya, baik. Jadi kita tahu bahwa triangle of gold dari proses peradilan kan ada 3 hal ya paling tidak. Yang pertama ada laporan, kemudian yang kedua itu ada bukti, dan yang ketiga ada saksi. Dan untuk kasus-kasus yang pencabulan yang juga tadi disampaikan agak sulit, misalnya terutama kita untuk mendapatkan 2 hal tadi, yaitu saksi dan barang bukti. Nah, oleh karena itu banyak di antara para korban itu kemudian melakukan tindakan-tindakan anarkis, kekerasan, bahkan sampai menyebabkan pembunuhan. Nah, sebetulnya ke depan itu kita memang perlu memikirkan ya, karena salah satu contoh saja, saya pernah menangani kasus pelecehan yang dilakukan oleh seseorang, itu seorang pimpinan terhadap karyawannya untuk melakukan, mohon maaf, oral gitu setiap sudah hilang atau habis jam kerja, sehingga semua karyawan sudah pada pulang. Kemudian seseorang itu saya pinjami MP3 untuk merekam. Jadi di saat dia dipanggil oleh pimpinannya, kemudian mohon maaf nih kalau perlu. Tidak usah terlalu detail Pak Prapto. Ya. Ya, silakan. Tapi tidak usah terlalu detail mungkin untuk pemirsa. Intinya bahwa dari suara itu kemudian kita jadikan barang bukti karena memang saksi agak susah. Jadi sekarang ini sejumlah teknologi bisa digunakan sehingga bisa dijadikan barang bukti, apalagi misalnya dengan handphone kita bisa merekam, kita bisa melakukan sesuatu lah, handycam atau kamera dan sebagainya. Jadi karena sekarang ini untuk kasus-kasus seperti itu sulit dibuktikan dengan barang bukti maupun saksi, sehingga kita harus mencari cara lain untuk bisa membuktikan. Ya, itu. Ini kalau memang klaim dari pelaku itu benar, tapi sekali lagi tadi seperti dikatakan Pak Beni juga, ini harus dibuktikan juga oleh polisi. Mas Reza juga tadi mengafirmasi, ya polisi harus benar-benar melihat apakah benar ada kasus tersebut, jangan hanya menjadi sebuah klaim gitu. Nah, ini kan paling tidak kita bisa melihatnya bahwa seberapa sering masyarakat
bisa benar-benar mempercayakan apapun kasusnya. Kalau dalam hal ini klaimnya kan adalah pencabulan. Tapi kepercayaan bahwa hal-hal ketidaknyamanan seperti ini, gangguan seperti ini bisa diselesaikan secara hukum, bisa diselesaikan mungkin pakai mediator tanpa harus sampai main hakim sendiri dan menentukan sendiri dan bahkan ujungnya pidana pada orang yang kini pelaku padahal sebelumnya adalah korban gitu. Bagaimana kita bisa mempercayakan dan masyarakat bisa mempercayakan hal-hal tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang gitu Pak Prapto? Ataukah memang ada ketidakpercayaan atau ketidakyakinan lah bahwa ini bisa diselesaikan? Iya, jadi sekali lagi karena menciptakan ataupun menumbuhkan kepercayaan kepada khalayak atau apalagi kepada pihak-pihak yang kita butuhkan mempercayai itu tidak mudah, maka sejumlah orang kemudian ketika tadi saya katakan untuk memberikan bukti, dia yakin bahwa untuk menunjukkan bukti apalagi saksi tidak bisa, lalu kadangkala mereka melakukan jalan pintas. Tetapi sekali lagi kembali kepada persoalan yang tadi bahwa sebetulnya tidak semua orang akan sampai pada tindakan-tindakan seperti itu. Oh saja satu, dia mempunyai kemampuan mengendalikan diri, dan yang kedua itu persoalan interaksi. Jadi ketika dia mengalami sesuatu dari orang lain, jangan single fighter, jangan ditangani sendiri, tetapi berceritalah gitu loh. Jadi keberanian untuk melaporkan, menceritakan kepada pihak tertentu itu akan membantu dia di dalam melakukan penyelesaian supaya tidak terjadi tindakan kekerasan sampai pada tindakan pembunuhan. Oke, Mas Reza, kalau menurut Anda bagaimana mengingat bahwa seharusnya hal-hal seperti ini ya mungkin tidak semua orang punya kesabaran yang sama begitu Mas Reza, tapi seharusnya kalau memahami bagaimana menyelesaikan sebuah konflik ini kan disebutkan sempat ada terjadi perkelahian, mungkin kalau klaim dari pelaku benar bahwa ini yang menjadi latar belakang dari perkelahian mereka dan berujung pada kasus pembunuhan ini, seharusnya bisa diselesaikan walaupun mungkin tidak sampai ke kepolisian, tapi kan ada cara-cara lain dan ini yang sebenarnya tidak dipahami dan langkah-langkah yang tidak diketahui juga oleh banyak orang sehingga akhirnya melakukan hal-hal seperti ini, akhirnya main hakim sendiri. Memang harus dibedakan antara pemahaman akan hukum dengan kesadaran akan hukum. Saya bertanya-tanya, benarkah hari ini masyarakat Indonesia masih belum paham akan hukum? Betapapun hukum yang sederhana ya. Kenapa? Karena sudah ada media sosial yang memungkinkan diseminasi informasi tentang hukum, memungkinkan berlangsungnya edukasi hukum secara informal, dan itu bisa diserap dengan sangat masif oleh masyarakat. Kalau kemudian itu semua gagal, pemahaman tidak ada, ketidakpercayaan juga parah, maka ya tidak kaget kita kalau kemudian silih berganti berlangsung peristiwa vigilante. Bahwa atas nama keadilan, atas nama kebenaran, atas nama penegakan hukum, masyarakat kemudian menciptakan hukum ala mereka sendiri. Cara-cara tanda petik menegakkan hukum yang justru ironisnya dengan langkah-langkah yang melanggar hukum itu sendiri. Nah ini mumpung kita sudah mendekati akhir tahun, saya ingin mengulangi rekomendasi saya ini. Karena akhirnya masyarakat akan bisa diyakinkan oleh kerja pidana, kerja otoritas penegakan hukum menjelang akhir tahun. Biasanya Polri membuat laporan akhir tahun, Mahkamah Agung membuat laporan akhir tahun, dan itu dilakukan secara terpisah. Agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh tentang seberapa jauh sistem peradilan pidana sudah memberikan layanan kepada masyarakat, maka alangkah baiknya kalau seluruh institusi penegakan hukum, mulai dari polisi, kejaksaan, Mahkamah Agung, sampai pemasyarakatan, Kumham, duduk bersama dan menyampaikan laporan kepada masyarakat tentang seberapa jauh sistem pidana ini sudah bekerja dari hulu hingga hilir. Sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat maupun bagi internal sistem penegakan hukum itu sendiri untuk mengetahui kira-kira ketimpangannya di mana. Penguatannya harus dilakukan pada institusi sebelah mana. Nah, itu akan memberikan atau menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan yang lebih tinggi saya yakin dari masyarakat pada hukum kita. Itu akan menjadi laporan yang menarik khususnya kalau kita berniat untuk memperbaiki seluruh proses tersebut. Nah, saya ke Pak Beni. Pak Beni, Anda sendiri melihat apakah ini juga masih menjadi permasalahan? Ini bukan masalah ketidakpercayaan kepada aparat begitu Pak Beni, tapi bisa jadi lebih karena ketidaktahuan, ketidakpahaman sehingga akhirnya itu tindakan vigilante seperti yang dibilang Mas Reza tadi. Itu yang dianggap menjadi jalan keluarnya. Kepada siapa lagi begitu saya bisa mengadu, nggak ada bukti, nggak ada saksi dan lain-lain. Tapi di satu sisi juga berharap bisa ada hukuman kepada orang yang melakukan dan ujung-ujungnya justru sendirinya melakukan tindakan pidana.
Ya, yang pertama tentunya dialog pagi ini bisa juga menjadi bagian dari edukasi publik. Di sisi lain, kita kadang nonton film, itu kita terinspirasi modus. Jadi banyak pelaku kejahatan itu terinspirasi setelah lihat film. Nah, dalam konteks ini, kami dari Kompolnas bekerja sama dengan Komnas Perempuan, dengan KPAI, dengan Kementerian PPPA. Ini dalam hal penanganan masalah perempuan dan anak. Ini memang kita serius sekali untuk bagaimana mengedukasi publik. Apa yang disampaikan oleh Pak Prapto benar sekali. Perlu bagaimana publik nanti ketika dia pada posisi yang lemah, dia juga diedukasi untuk bisa membantu dengan pembuktian, apa rekaman dan sebagainya, sehingga nanti pelaku bisa dijerat. Karena dalam beberapa kasus yang viral kan ternyata buktinya lemah sekali. Yeah. Dan peristiwa rata-rata terjadi sudah sekian lama, dia pendam baru curhatnya keluar tuh setelah sekian bulan. Ketika polisi datang ke TKP sudah tidak ada, bahkan sidik jari pun sudah hilang. Nah, inilah yang menurut kami saat ini perlu. Dan yang satu lagi, Pak Kapolri sendiri kan sudah menerbitkan perkap tentang restoratif justice. Sehingga kasus-kasus yang ringan, kasus-kasus yang bisa dimediasi, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ini dikedepankan supaya tidak berekses. Sehingga nanti saling balas dendam dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Prapto. Saya ingin mengetahui bagaimana secara berkelompok, secara masyarakat ini kita bisa menekan kekejian seperti ini. Karena kasus ini mengejutkan banyak orang karena tingkat kekejamannya yang tentu saja membuat kita berpikir kok tega, kok bisa begitu, kok sampai hati melakukan hal tersebut. Tapi kita tahu ini bukan kasus pertama, sudah banyak kasus sebelumnya juga yang kita dengar. Walaupun kita berharap jangan ada lagi kasus ke depannya, tapi rasa-rasanya sulit juga kita berharap bisa itu seluruhnya bisa hilang gitu. Bagaimana kalau dari sisi sosiologi Anda bisa melihat ini bisa ditekan? Jangan sampai masyarakat kita ada yang terdorong sampai kekejian lagi. Jangan sampai ada yang seperti terdorong tidak punya pilihan lain selain melakukan kekerasan juga gitu, yang membuat akhirnya ada dua kesalahan di sini, bukan hanya satu yang akhirnya diselesaikan gitu. Apa yang bisa dilakukan? Apakah dari institusi kah, dari pemerintah, atau dari tengah masyarakat sendiri kah, dari keluarga, atau bagaimana Pak Prapto? Ya, jadi kalau kita ingin mencegah tindakan-tindakan kekerasan ataupun kriminal ini, setidaknya kita perlu kembali memikirkan integrasi antar 5 lembaga gitu ya. Seperti juga disampaikan oleh Bruce Cohen bahwa there are 5 basic social institution present in all society itu, antara lain lembaga keluarga. Jadi tadi juga sudah sempat disebutkan keharmonisan di dalam keluarga ini harus diperbaiki lagi. Kemudian lembaga ekonomi antara lain misalnya tayangan-tayangan di media, apakah itu televisi atau juga misalnya banyak sinetron yang memberikan inspirasi, tadi juga sempat disinggung. Lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah ini perlu berintegrasi untuk memberikan edukasi gitu ya, melakukan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat sehingga bisa melahirkan internalisasi peresapan pola perilaku sampai akhirnya ada institusionalisasi atau penerapan perilaku dari apa yang dia dapatkan melalui edukasi atau tadi saya sebutkan sosialisasi itu. Karena dia tidak dilibatkan di dalam satu komunitas, satu bagian dari masyarakat, maka ia menjadi merasa terkucilkan sehingga apa-apa dilakukannya sendiri dan tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk berkomunikasi dengan orang lain, sehingga apa yang tadi misalnya dilakukan oleh pihak kepolisian, Polri tadi dengan restorasi yuridis dan sebagainya itu masyarakat banyak yang tidak memahami itu atau tidak memiliki keberanian untuk melakukan itu. Jadi hal ini melalui integrasi antar 5 lembaga sosial dasar itu, masyarakat kita berdayakan sehingga mampu berdaya saring terhadap informasi yang ada, memilih media yang ada. Kemudian daya sanding antara lain adalah dia mampu bekerja sama
menjalin interaksi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, jangan dihadapinya sendiri. Oke, nah kalau dari Mas Reza bagaimana agar kita bisa, apa yang harus disoroti untuk bisa menekan terjadinya dorongan emosional seperti yang kita lihat dalam kasus ini? Dorongan emosional akan mengarahkan kita pada persepsi bahwa ini faktor individual yang bermain. Karena tadi saya katakan mustahil ada perilaku jahat manusia yang tidak hasil dari interaksi antara faktor dalam, faktor individu, dan faktor situasi. Kalau harus memberikan jawaban sifatnya taktis, barangkali kita butuh diskusi 3 hari 3 malam. Yeah. Kalau saya memilih untuk bicara tentang tataran teoritis, sifatnya strategi, ada 5 dimensi yang harus kita kelola secara simultan. Pertama pada aspek atau dimensi preemptifnya. Bagaimana pengkondisian masyarakat agar hidup sehat, agar taat hukum. Kemudian preventif untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Lalu represif, langkah khusus bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan kejahatan. Plus rehabilitatif dan reintegratif, memulihkan pelaku kejahatan agar kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau 5 dimensi ini berhasil kita kelola secara terpadu, lagi-lagi kita bicara tentang keutuhan sistem peradilan pidana, maka kita pantas berharap bahwa kasus-kasus kejahatan, kasus-kasus pelanggaran hukum akan bisa kita tekan semaksimal. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Beni, tampaknya memang cukup penting apa yang menjadi baik dari peraturan, bahkan sampai rehabilitasi tadi, dan juga apa yang dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga. Kalau dari sisi Anda, Pak Beni, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal seperti ini? Yang pertama, saat ini masyarakat sedang lekat dengan gawai. Ya, di era masyarakat informasi saat ini, maka konten-konten yang berseliweran di dunia medsos ini juga sangat berpengaruh. Ya. Entah itu nanti menginspirasi melakukan kejahatan ataupun nanti teredukasi sehingga nanti dia justru batal melakukan kejahatan karena dia tahu sanksinya dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu instansi terkait melakukan upaya-upaya bagaimana edukasi kepada publik dari sisi aspek hukumnya bagaimana, pelaporannya bagaimana, kemudian best practices yang sudah ada, beberapa kasus yang sudah terungkap, ini akan meyakinkan publik bahwa toh akhirnya bisa diungkap. Nah, inilah pembelajaran seperti ini penting sekali, dan sekarang menurut kami jauh lebih mudah karena di era masyarakat informasi ini akses informasi sangat mudah didapat oleh publik. Jadi pemahaman publik itu yang menjadi salah satu kunci utamanya. Tapi memang harus bergerak semua, mulai dari keluarga hingga sampai pembuat undang-undang juga dan juga hingga ke aparat dan eksekutor. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami dalam pembahasan hari ini. Pak Beni, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Mas Reza juga terima kasih, dan juga Pak Prapto, terima kasih. Doanya agar sehat-sehat semua Pak Beni, Mas Reza, dan juga Pak Prapto. Terima kasih sekali lagi.